hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama dengan khusyuk. Yang masih makan mungkin bisa sementara dilepas sebagai adab ilmu kita bersama-sama. Kita dengarkan bersama kajian taklim kitab Arba'in Nawawi kepada beliau Habib Taufik bin Muhammad Faruq. Disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Segenap para habaib, segenap para ulama, segenap para umara, keluarga besar sahibul hajah, sahibul bait, segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, jamaah Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan berpanjang lebar karena terasa lebih dingin dan sejuk dibanding kemarin. Pak, Bu, singkat, padat, ilmu manfaat. Siap? Bu, Pak, lihat, fokus ke saya, fokus. Ojo ndelok sayur tok rek mang matane nang sayur tok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kita ini dulu yang duduk di depan siapa ini? Ingat, ambil secukupnya. Berbagi dengan jamaah yang lain. Jangan serakah, jangan tamak. Oke? Semangat. Ngapunten. Saya ngecim satu ya, saya enggak minta waluh nanti. Satu tok waluh tok masa enggak boleh. Ya, kenapa? Karena waktu kita kemarin dulu baca Syama'il Rasul, salah satu buah yang dimakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ini, waluh. Ini waluh ya. Contoh ini contoh mawon bukan tak ambil. Monggo ngawas sarang-sarang tirukan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang semangat. Al-hadisus salis. Artinya hadis yang ketiga. Kemarin hadis pertama tentang niat, hadis yang kedua tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Begitu ya? Nah, yang hadis ketiga juga masih tentang rukun Islam. Saya bacakan terlebih dahulu ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab yang sudah saya ceritakan manaqibnya secara singkat. Nah, hadis yang ketiga ini adalah anak Umar bin Khattab, yaitu yang bernama
Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Abdullah bin Umar bin Khattab beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda bersama-sama, yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati alla la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga ini masih tentang rukun Islam. Kemarin sudah diterangkan dengan jelas dan mendetail oleh Gus Ibrahim tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan rukun ihsan. Batas bawah, batas minimal itu rukun Islam yang 5. Setelah itu naik grafiknya ke rukun iman. Kemudian naik lagi grafiknya rukun ihsan yang beliau terangkan tentang tasawuf dan maqamat. Maqamul musyahadah, maqamul muraqabah, maqamul ma'rifatullah. Itu sudah maqam yang tinggi, Pak, Bu. Tetapi hadis ketiga ini yang bagian pertama tentang rukun Islam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. 5 hal ini merupakan tiang. 5 hal ini pilar. 5 hal ini rukun yang menegakkan agama Islam. Kalau 5 hal ini tegak dalam diri kita, artinya agama Islam itu tegak dalam diri kita. Kalau 5 pilar, 5 rukun ini lemah dalam diri kita, Islam kita lemah. 5 pilar ini kok sembrono, 5 pilar ini kok kita melalaikan, 5 pilar, 5 rukun ini kita mandang sebelah mata, ngenteng no. Berarti kita ini ngenteng no agama Islam. Kita ini meremehkan agama Islam. Maka sesungguhnya Pak Bu, batas bawah seseorang beragama Islam ya 5 ini tidak boleh kurang. Bunyal Islamu ala khamsin. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kesaksian, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Ini yang paling penting, ini yang paling pertama. Bapak Ibu, 2 kalimat syahadat ini yang membuat kita masih beragama Islam. Bu, putra putri dijaga ya. Pak, putra putri dijaga. Pak, Bu, semoga panjenengan para orang tua mendapatkan mantu yang soleh solehah. Para pemuda, para pemudi semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Pak, Bu, jangan sampai meninggalkan agama Islam gara-gara mendapatkan jodoh yang non-Islam. Jangan tinggalkan agama gara-gara cinta. Cetok, niki cetok. Nggak boleh sama sekali.
sekali keluar dari agama Islam, sekali Anda murtad, boten Anda, ngapunten keliru, salah omong nih, bukan Anda keliru. Kalau ada yang sampai meninggalkan 2 kalimat syahadat, keluar dari agama Islam, murtad, Pak, Bu, itu dosa yang tidak bakal diampuni. Dosa-dosa besar sebesar apapun yang lainnya, pintu taubat dan ampunan dibuka. Tapi kalau murtad keluar agama Islam, satu, tidak bakal Allah ampuni. Yang kedua, kalau sampai murtad, sampai keluar agama Islam, seluruh ibadah di masa lalu otomatis batal, hangus, kosong, tidak punya amal ibadah sama sekali. Nah, ini saya perlu pertegas karena zaman sekarang, Pak, karena zaman sekarang, Bu, di medsos itu kadang-kadang dimunculkan yang beda agama, kisah cinta yang mendayu-dayu, kisah cinta beda agama. Hati-hati, racun bagi keimanan putra-putri kita. Saya peringatkan ini, Pak, Bu, ya. Jadi yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamis shalah. Pilar rukun agama Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Pak, Bu, sholat gitu pun sembahyang. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Dan perintahkan keluargamu untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan keluargamu semuanya untuk sholat. Bapak Ibu, orang tua sholat, bagus, tapi perintahkan putra putri juga sholat. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melegakan sholat itu. La nas'aluka rizqa, kata Allah Ta'ala, kami Allah Ta'ala tidak meminta rezekimu. Nahnu narzuquka, kami Allah Ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan rezeki untukmu. Pak, Bu, rezeki dari Allah tidak akan putus. Yang memutus rezeki, yang mengurangi rezeki adalah yang tidak melaksanakan sholat di dalam lingkungan keluarga. Orang tua bekerja keras ikhtiar, tapi kalau di dalam rumah ada putra, putri, cucu, cicit, mantu, kalau ada dalam lingkar rumah keluarga yang tidak sholat, Pak, Bu, pengapesane yo iku. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Rukun Islam yang ketiga, pilar agama Islam yang ketiga yang harus ditegakkan, menunaikan zakat. Zakat ada 2, Bapak Ibu. Zakat pertama zakat mal, artinya zakat harta. Ada 6 jenis, 6 saja kategori harta yang wajib zakat, hanya 6. Kemudian yang dari 6 itu ada syarat-syaratnya lebih detail lagi. Insya Allah sekian banyak jamaah Riyadhul Jannah, tapi belum tentu semuanya wajib zakat mal. Tapi zakat yang kedua, zakat fitrah ketika hari raya Idul Fitri. Zakat mal itu zakat harta, kalau zakat fitrah zakat nyawa. Yang masih bernyawa, yang masih hidup, laki, perempuan, kakek, nenek, bapak, ibu, putra, putri, cucu, cicit, bayi. Pokok selama bernyawa dia punya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Pak, Bu, setahun sekali 3 kg beras, berat atau ringan? Setahun sekali 3 kilo, berat atau ringan? Ringan.
Setahun sekali? Sekali. Bu, Yeay. setahun sekali urunan cekson mahal apa enggak? Mahal. Apa tadi zakat fitrah ambil cekson? Cekson. Piro? Juta. 500, Bu, 600. Pak, zakat fitrah itu loh Bu, Pak cuma 3 kilo membawa Anda ke surga. Kurang apa Gusti Allah kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini gara-gara di panggung krungu. Baik, iqamis salah wa ita'iz zakah dalam kitab ini wa hajjul bait, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Semoga kita semua hadirin dan hadirat dimampukan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pak Bu, dalam mazhab Syafi'i ada 2 ibadah yang sama-sama wajibnya. Haji itu wajib, umrah itu juga wajib. Bedanya kalau haji hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah saja. Tapi kalau umrah bisa dilaksanakan di bulan apapun. Bulan Maulid boleh berangkat, ba'dal Maulid juga boleh, umrah Ramadan juga boleh, umrah Rajab silahkan, umrah bulan Muharram Surah boleh. Umrah sepanjang tahun, sepanjang bulan, tetapi kalau haji hanya bulan Dzulhijjah. Yang terakhir wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu, 5 ibadah ini adalah ibadah yang wajib. Bapak Ibu, selain 5 ini gak ada ibadah yang wajib. Wes ini tok. Yang wajib hanya puasa Ramadan, Senin Kemis tidak wajib. Puasa Ayyamus Sitt 6 hari bulan Syawal tidak wajib. Ayyamul Bid 13, 14, 15 tidak wajib. Haji sekali saja yang wajib. Umrah cuma sekali yang wajib. Anda ulang-ulang ya nggak apa-apa, tapi tidak wajib. Yang wajib itu hanya zakat mal atau zakat fitrah. Infak tidak wajib, sedekah tidak wajib. Sholat hanya 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahajud gak wajib, duha tak wajib, qabliyah, ba'diyah tidak wajib. Ibu bapak yang ingin saya sampaikan, yang wajib itu jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau Anda punya kelebihan, lebih merasa nyaman dengan ibadah, silahkan setelah yang fardu ditambah yang sunnah. Jangan keliru, Anda belani yang sunnah, Anda tinggalkan yang wajib. Infak sedekah bagus, tapi jangan gara-gara infak sedekah zakatnya keteteran. Diki jelas? Pak, infak sedekah bagus, tapi jangan sampai nafkah wajib buat anak istri keteteran. Infak sedekah yang paling afdol itu nafkahi dulu keluargamu. Saged ditampi iki urung ana kula apa urung ana tangdung-tangdung niku. Ternyata enak juga ya ngaji ada backsoundnya begini ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Prioritaskan yang wajib, baru setelah itu yang sunnah. Mugi-mugi diparingi ilmu barakah dan manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.